pagi, Mama dan Papa, anak-anak yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Oke, semuanya sehat ya. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Putra Nirmala di sekolah? Pasti juga sehat dan bahagia ya. Nah, di sini kita bersama Ibu Eli, ada Frances, ada Muti. Kita akan kembali bersama untuk doa dan renungan pagi. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih dipertemukan walaupun masih secara virtual. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kita akan berdoa dulu dan doa akan dipimpin oleh Mutiara. Silahkan Mutiara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur padamu atas penyertaan-Mu sehingga kami pagi ini boleh berdoa dan akan mendengarkan renungan bersama. Bapa, berilah berkat-Mu juga bagi saudara-saudara kami yang kurang sehat. Berikanlah mereka rahmat-Mu, sehingga mereka dapat sehat kembali dan beraktivitas dengan baik. Bapa, bila sebentar kami mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami, supaya dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih Mutiara untuk doanya di pagi hari ini. Doa yang sungguh luar biasa ya. Baik, anak-anak yang di rumah, Papa Mama, serta para guru dan karyawan SD Putra Nirmala, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan dibacakan oleh Frances. Silahkan Frances. Bacaan dari Injil Matius 23 sampai 1 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu. Dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Terima kasih Frances sudah membacakan Injil pada hari ini. Nah, sekarang kepada Ibu Eli dipersilahkan untuk mengisi renungan di pagi hari ini. Silahkan Bu Eli. Baik, terima kasih Bu Mina, terima kasih Frances atas pembacaan Injilnya. Nah, dari Injil hari ini kita melihat ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ditegur oleh Yesus karena mereka melakukan sesuatu, mereka mengajarkan sesuatu tapi tidak melakukannya. Nah, kita sendiri kadang-kadang kita juga seperti mereka ya, kadang-kadang kita meminta sesuatu tapi kita tidak melakukan. Contohnya kalau seperti saya ya pernah minta orang, coba dong tenang dulu, nih mau rekaman gitu misalnya ya. Tapi kitanya sendiri teriak, waktu rekaman juga teriak-teriak gitu ya. Waktu mereka yang rekaman, kitanya sendiri teriak-teriak. Itu pernah terjadi gitu dalam diri saya gitu. Nah, ini bagaimana dengan Frances dan Muti? Apakah pernah mengalami yang seperti itu? Kita minta seseorang untuk melakukan ini, tapi kita tidak melakukan. Gimana Muti? Pernah Muti? Pernah, Bu. Pernah ya. Bagaimana dengan Frances? Pernah, Bu. Pernah juga ya? Iya. Pasti semuanya akan, hampir semua orang pernah melakukannya. Karena apa ya, seperti ini, kekilafan yang seperti ini gampang terjadi gitu ya. Nah, melalui yang disampaikan Yesus hari ini, kita diingatkan pada dua hal. Yang pertama adalah kata-kata yang baik yang kita ucapkan itu akan kehilangan makna dan kekuatannya kalau kita sendiri tidak melakukannya. Jadi kita perlu selalu menyelaraskan perbuatan dan tutur kata kita. Misalnya kita minta orang tenang, ya kitanya sendiri harus tenang dulu. Kita minta orang lain untuk jangan teriak, ya kita jangan teriak. Kalau kita ingin orang lain baik pada kita, kita sendiri juga harus baik dulu sama orang lain. Kita ingin disenyumi oleh orang lain, kita sendiri senyum dulu sama orang lain gitu ya. Kira-kira kalau misalnya kita baik sama orang lain baik nggak sih sama kita? Kita tanya Muti coba, Muti, misalnya nih Muti, kalau Muti baik sama adik, membagi makanan misalnya sama adik. Apakah adiknya juga baik sama Muti? Iya, Bu. Iya, pasti baik ya. Sudah dibaikin masa kemudian ini ngajak bertengkar gitu ya. Nah, untuk Frances sendiri, kalau misalnya Frances melakukan hal yang tidak benar, apakah mamanya masih baik atau ditegur? Ditegur, Bu. Iya, pasti akan ditegur ya. Dan tidak akan baik-baik saja, kadang-kadang mamanya bisa marah-marah juga ya. Nah, inilah maka kalau kita ingin orang lain melakukan hal itu kepada kita, maka kita juga harus melakukan hal itu pada mereka. Kita ingin orang lain senyum pada kita harus senyum pada orang lain. Kita mengajarkan untuk tidak mencela orang lain, kita sendiri jangan mencela orang lain. Kita tidak mau diejek, kita mengajarkan jangan mengejek orang lain, kita jangan mengejek duluan pada orang lain gitu ya. Nah, yang kedua, kita perlu untuk memiliki sikap kritis untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak. Karena dengan sikap kritis ini akan menolong kita untuk tidak terpesona oleh hal-hal yang tampaknya baik, tapi sebenarnya tidak. Karena hal-hal yang baik itu bisa saja tersembunyi di dalam hal-hal yang kelihatannya mengagumkan gitu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa orang itu kelihatannya wah itu orangnya baik gini rajin kelihatannya, tapi ternyata oh seperti itu gitu ya. Maka
marilah kita selalu berusaha untuk menyelaraskan perbuatan dan tutur kata kita. Mari kita selalu mencoba belajar dan belajar untuk selalu berbuat baik, tidak hanya untuk pamer, ini loh saya baik, tetapi bahwa kita berbuat baik itu adalah dari Tuhan demi kita untuk memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk renungannya, mari kita lanjutkan. Silakan Bu Mina. Baik, Ibu Eli, terima kasih. Sungguh luar biasa ulasannya ya yang disampaikan oleh Ibu Eli. Jadi semoga melalui perbuatan kita orang lain bisa merasakan kasih Kristus ya. Jadi semoga perbuatan kita ini bukan hanya untuk menuai pujian atas kehebatan kita seperti itu ya, tapi kita juga istilahnya melakukan sesuatu itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan ya, yang setidaknya kita itu tahu bahwa sudah diajarkan kebaikan, setidaknya kita juga bisa berbuat baik kepada orang seperti itu ya. Maka kita akan senantiasa bersukacita dan firman yang kita terima serta apa yang Tuhan berikan kepada kita ini akan berbuah dalam hati dan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Seperti itu ya, Bu Eli dan Frances serta Mutiara. Oke, untuk hari ini kita cukup di sini dulu untuk doa dan renungan pagi. Dan kita akan akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk menghayati kebenaran dan kebaikan yang kami peroleh dalam hidup kami, agar kami bisa membawa kesaksian yang baik bagi orang lain, lebih demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Eli, Muti, serta Frances, dan terima kasih untuk Mama dan Papa, anak-anak yang di rumah, Bapak dan Ibu guru, serta para karyawan SD Putra Nirmala untuk kebersamaan kita hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali dalam doa dan renungan pagi di lain hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.